Shalom, selamat pagi. Masih dalam suasana kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Mari kita beri pujian bersama, tepuk tangan yang ramai kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah bangkit. Tuhan memberi kita kemenangan. Tuhan memberi kita harapan. Tuhan memberi kita sukacita ilahi. Tuhan memberi kita masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Karena hari ini kami masih berada di dalam suasana kebangkitan-Mu Tuhan. Kami masih berada di dalam suasana bagaimana Engkau datang Tuhan dan bangkit dari kematian. Keluar dari neraka yang kekal. Engkau pergi berperang di neraka yang kekal. Dan kami direbut dari neraka ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau membaca dari bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang berbicara kepada kami. Masing-masing di tempat kami di mana kami berada. Tuhan Engkau berbicara dan memberkati kami dengan berkat dari firman-Mu yang Engkau ingin supaya kami dapatkan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tergerak kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah mulai malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang Yesus lakukan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita mau melihat Bapak Ibu, Yesus itu seperti seorang pahlawan yang pergi berperang Bapak Ibu. Dan dia bukan pergi berperang dengan sembarang berperang. Dia pergi berperang untuk merebut Bapak Ibu dan saya. Coba katakan kepada saudaranya di sebelah, Anda telah direbut oleh Tuhan dari neraka yang kekal. Anda telah dibawa oleh Tuhan dari neraka yang kekal kepada hidup yang kekal. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara. Pada waktu Yesus pergi di dalam kematian itu, dia betul-betul datang merebut Bapak Ibu. Sebetulnya kedudukan kita, kedudukan Bapak Ibu dan saya ada di neraka Bapak Ibu. Tetapi pada waktu Yesus pergi dikubur, dia pergi untuk merebut Bapak Ibu. Untuk mengambil Bapak Ibu dari neraka yang kekal. Jadi kita semua ini harusnya masuk neraka yang kekal. Harusnya saya dan Bapak Ibu saudara-saudara masuk di dalam neraka yang kekal. Tetapi Yesus datang ke neraka itu. Yesus datang kepada kematian itu. Dan Yesus merebut kita. Dan Yesus membawa kita kepadanya. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau melihat berkat kebangkitan Kristus. Berkat penampakan Yesus dalam kebangkitannya. Dia seperti pergi merebut kita di neraka yang kekal. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Saya akan bacakan itu Bapak Ibu supaya kita menjadi terang. Saya akan bacakan 1 Korintus 15. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dengar baik-baik, maut telah ditelan dalam kemenangan. Lalu dia katakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dan syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu, dia pergi ke kubur, dia pergi ke tempat maut, dia pergi ke tempat di neraka yang kekal, dan dia pergi merebut orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dan orang-orang yang mau percaya ini direbut olehnya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya yang mau percaya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita seperti pindah dari alam maut, pergi ke kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu yang pertama, dia pergi berperang. Dan dia kembali, dia keluar dari maut, menjadi seperti pahlawan yang gagah perkasa. Dan tidak ada orang yang dapat menyamainya. Hanya Yesus Kristus, hanya Yesus satu-satunya yang pergi ke neraka dan merebut orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Luar biasa Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang dari kematian itu? Dia membawa satu kata, yaitu shalom. Kata shalom ini Bapak, Ibu, artinya dalam bahasa Indonesia kita sudah tahu, yaitu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini itu dibawa oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang masih menunggu dia, kepada murid-muridnya yang masih setia kepada mereka, kepada Yesus Kristus. Dia bawa damai sejahtera kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dia bawa damai sejahtera kepada semua orang yang mengikuti dia dengan taat dan setia. Dan murid-murid itu sebetulnya ada 11 pada waktu itu, tetapi hanya 10, sebab waktu itu Thomas tidak ada. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata shalom, kata damai sejahtera ini, artinya ini mewakili seluruh cita-cita yang baik dalam hidup kita. Ini mewakili seluruh rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Ini mewakili seluruh kemenangan-kemenangan yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Ini mewakili seluruh apa-apa yang kita cita-citakan. Semua yang kita citakan yang baik. Itulah shalom. Ada banyak sekali, banyak macam maksud dari shalom ini. Ialah masa depan yang penuh harapan, sukses yang menantikan kita, dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang siap dia berikan kepada kita. Dan seluruh masa depan sampai akhir hidup, dia bawa kita ke surga. Itulah yang dia bawa pertama kali pada waktu dia keluar dari kubur. Itu dia yang dia bawa pertama kali. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kenapa dunia ini memberi tidak sejahtera? Dunia ini memberi ketakutan. Dunia ini memberi pengharapan-pengharapan kecewa. Dunia ini memberi kekecewaan kepada orang-orang. Seluruh manusia diberi kekecewaan oleh dunia ini. Tetapi Yesus datang, dia memberi damai sejahtera. Bapak, Ibu, mau pilih mana? Mau pilih orang yang memberi sejahtera atau mau pilih orang yang memberi hidup? Mau pilih damai sejahtera atau memberi orang yang membuat kita kecewa? Membuat kita takut. Selama ini semua orang dibuat takut. Seluruh dunia menjadi takut. Tetapi Yesus datang bangkit dan dia membawa damai sejahtera bagi semua orang yang percaya. Baiklah kita di tempat kita berada, kita percaya kepada Yesus Kristus ini. Dan katakan damai sejahtera itu datang memenuhi seluruh hidup saya. Damai sejahtera kebangkitan memenuhi seluruh hidup rumah tangga saya. Memenuhi seluruh hidup masa depan saya. Itulah damai sejahtera yang Tuhan rancangkan. Itu yang dia programkan. Sebab itu kan dikatakan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, rancangan yang mendatangkan sukacita, rancangan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui Yesus Kristus. Asal kita mau bertahan mempercayainya, asal kita mau bertahan setia kepadanya, asal kita mau betul-betul berusaha untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan kita betul-betul mau melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita mengalami shalom di dalam hidup kita. Kita mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Yesus datang dari kebangkitannya. Dia membawa pembaharuan bagi jiwa orang-orang yang mengikutinya. Dia berkata bahwa di dalam ayat 22,
Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Ini bukan baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Baptisan Roh Kudus itu diberikan pada waktu pencurahan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Tetapi untuk murid-muridnya yang 11 ini, dia berkata bahwa aku memberikan Roh Kudus bagi kamu. Untuk apa? Untuk membaharui mereka. Kenapa? Pada waktu mereka ikut Tuhan Yesus, itu masih zaman Taurat. Masih suasana Taurat. Jadi mereka belum dibaharui seperti apa yang dia lakukan waktu dia bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikanlah bahwa dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Seperti Hawa dan Adam dihembusi oleh Roh Kudus, baru dia hidup. Baru dia menjadi baru. Jadi Allah menghembusi mereka. Dia menghembusi dan terima kehidupan, terima pembaharuan. Itu sebabnya dikatakan bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu hembusan Roh Kudus terhadap murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu Yesus bangkit, Yesus membaharui murid-muridnya. Nah, Yesus bangkit juga membaharui kehidupan iman kita. Yesus bangkit membaharui semangat kita. Yesus bangkit membaharui masa depan kita. Yesus bangkit membaharui pikiran-pikiran kita. Yesus bangkit membaharui seluruh apa-apa yang kita ada di dalam hidup kita. Murid-murid dibaharui hatinya. Dan mereka betul-betul melihat pembaharuan dari Tuhan. Dia katakan, lihatlah tanganku. Ini lubang paku. Lihatlah tanganku. Lihatlah lambungku. Ada bekas tombak di situ. Menusuk kepada hati. Pada waktu kemarin, minggu kemarin kita mendengar firman mengenai itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus itu dia datang dan memberi roh, menghembusi Roh Kudus dan membaharui seluruh kehidupan murid-muridnya. Waktu itu baru 11 orang itu, tapi yang hadir waktu itu hanya 10. Nah, perhatikan Bapak Ibu, itulah hari yang pertama. Jadi itu kebaktian yang pertama sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu kebaktian pertama yang disahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi memang di zaman Taurat itu ada hari ke-7. Hari ke-7 itu jatuh pada hari Sabtu. Lalu zaman Taurat itu mengatakan bahwa itu hari ke-7 harus dimuliakan. Tetapi pada waktu Yesus datang, dia bilang ini hari pertama ini. Kalau hari zaman Taurat itu hari ke-7, hari yang terakhir untuk Tuhan. Jadi Tuhan itu dapatkan yang terakhir-terakhir. Tapi sekarang setelah zaman perjanjian baru, kebangkitan Yesus, Yesus suka sekali kalau kita hari pertama kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Melalui ibadah-ibadah, melalui kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, melalui konsentrasi baca Alkitab, melalui perkara-perkara yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Di hari pertama Bapak Ibu, ibadah itu dilakukan. Dan itu dilakukan oleh 10 orang murid. Cuma kurang 1 yaitu Thomas. Dan pada waktu pintu-pintu terkunci. Lihat Bapak Ibu, tubuh kemuliaan itu, dengar baik-baik, pintu-pintu terkunci di lubang gua. Jadi tidak ada orang yang boleh masuk. Tetapi tubuh kemuliaan Yesus tembus tembok, tembus tanah, tembus pintu. Dia tiba-tiba berdiri di tengah-tengah kerumunan mereka. Jadi ibadah pertama pada waktu itu adalah hari pertama dalam minggu itu. Sementara zaman Taurat hari ke-7 atau hari terakhir. Tapi sekarang pada hari Minggu yang hari pertama, semua murid-murid Tuhan memuliakan Tuhan. Dan Yesus setuju, Yesus suka sekali dengan hari Minggu. Karena hari Minggu Yesus bangkit. Dan hari Minggu itu ibadah yang pertama dilakukan oleh 10 orang murid. Kurang Thomas. Pada waktu Thomas diberitahu oleh Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata, ya jikalau aku tidak melihat, jikalau aku tidak mencucukkan jariku di lubang paku, di lubang lambungnya Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, 7 hari kemudian jatuh pada hari pertama lagi, yaitu hari Minggu. Mereka mengadakan kebaktian lagi di gua itu. Dan Thomas dia hadir. Dia hadir Thomas. Yesus belum ada. Dan tiba-tiba pada waktu itu Yesus berdiri lagi di tengah-tengah mereka. Di dalam ayat yang ke 26 dikatakan 8 hari kemudian
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sekarang. 8 hari kemudian itu artinya jatuh hari pertama lagi, yaitu hari Minggu. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu," kata bahasa Ibrani. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini." Di mana? Di lubang paku tangan saya, Thomas. Lalu dia berkata, "Thomas, taruhlah jarimu di sini," yaitu di lubang paku di tangan itu. Dan Yesus membuka lambungnya untuk melihat ada lubang bekas tombak menusuk sampai ke hati. Dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi Thomas itu gemetar. Lalu dikatakan bahwa Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Jadi Thomas gemetar, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Lalu dia berlutut dengan muka sampai ke lantai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan, Thomas baru mau percaya kalau dia menyentuh lubang penderitaan Yesus. Kalau Yesus berkata, "Thomas, taruhlah jarimu di lubang bekas tombak di lambungku." Thomas menyentuhnya, artinya itu berbicara mengenai apa, Bapak Ibu? Orang-orang zaman sekarang kalau tidak menyentuh penderitaan, tidak mau percaya Tuhan dulu. Mari kita tidak usah menderita dulu, baru kita percaya. Tetapi Thomas sudah memberi contoh. Dia menderita dulu, dia menyentuh penderitaan, baru dia mau percaya. Bapak Ibu, ada lagi orang lain. Paulus, kalau tidak dijatuhkan dari kuda, dia tidak percaya kepada Yesus. Apakah Tuhan mau jatuhkan kita dulu? Apakah Tuhan mau jatuhkan kita dulu baru kita mau gemetar, "Tuhan ampuni saya mau percaya, saya mau ikut Engkau, saya mau melayani sekarang ini Tuhan." Apakah mau begitu? Dijatuhkan terlebih dahulu. Bukankah kita baik-baik dengan Tuhan? Kita sudah tahu bahagian pelayanan, kita lakukan pelayanan. Sambil kita bekerja, sambil kita cari nafkah, sambil kita melakukan tanggung jawab kita sebagai jemaat, sambil kita melakukan usaha kita. Bukankah kita sudah baik-baik kita lakukan itu? Tidak usah Tuhan jatuhkan dulu, tidak usah. Seperti Paulus, tidak usah menyentuh lubang penderitaan Yesus. Tidak usah menyentuh penderitaan baru mau pelayanan. Tidak usah menyentuh penderitaan baru mau ikut Yesus. Tidak usah menyentuh segala sesuatu yang menyakitkan baru mau percaya Tuhan Yesus. Sayang sekali, banyak orang kalau tidak masuk penjara tidak mau percaya Tuhan. Banyak orang kalau tidak menderita sakit dulu baru mau percaya Tuhan. Banyak orang kalau tidak jatuh dulu usahanya baru mau. Bapak Ibu, tidak harus seperti itu. Bapak Ibu sudah tahu waktu-waktu untuk Tuhan, mari kita beri untuk Tuhan. Waktu-waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita beri waktu-waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya dia tidak jatuhkan kita dulu untuk percaya. Seperti Paulus, Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur Bapak Ibu yang ada di sini dan ada di rumah, betul-betul percaya, tidak usah dijatuhkan dulu. Amin. Tidak usah dijatuhkan dulu. Tetapi kita secara alami bersama-sama dengan Tuhan, kita betul-betul mau mengabdi kepada Tuhan. Sambil kita cari nafkah, sambil kita membuka usaha, sambil kita bekerja, kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus yang ketiga sekarang ini, dari kebangkitan Yesus, dia membawa berkat. Dia membuka pikiran murid-muridnya, Bapak Ibu. Di dalam Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti arti firman Allah. Jadi Tuhan itu membuka pikiran dari murid-muridnya yang setia sehingga mereka mengerti arti firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita setia kepada Tuhan, betul-betul mau taat dan mau dengar-dengaran, status Bapak Ibu apapun statusnya, pada waktu kita mau setia dan sungguh-sungguh, Tuhan membuka pikiran kita. Pertama-tama untuk memberi pengertian-pengertian firman Tuhan.
mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengerti arah tujuan hidup kita, mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mengerti apa yang harus kita lakukan setiap hari, mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita nanti. Bapak Ibu, tujuan hidup kita bukan hanya cari nafkah di bumi ini. Tujuan hidup kita bukan hanya sejahtera saja di bumi ini. Bumi ini adalah bumi tempat untuk orang menderita. Buktinya seluruh dunia takut dan menderita. Menderita. Pemberian-pemberian dunia ini penderitaan. Tetapi Tuhan memberi kita damai sejahtera. Itu damai sejahtera surga Bapak Ibu. Itu damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera surga. Sebelum dia naik pada waktu itu juga. Pada waktu dia akan naik ke surga, dia bilang, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dia mengubah pikiran murid-muridnya untuk mengerti apa artinya damai sejahtera. Apa artinya menjadi pengikut Kristus. Apa artinya kita menjadi anak Tuhan. Apa artinya kita mesti menjadi orang yang mau terlibat dalam pelayanan pekerjaannya. Kita mau ambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan dia menghendaki demikian. Dia menghendaki supaya kita mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berkata, marilah kita katakan iya. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi susah hidupnya. Tuhan tidak pernah membuat orang susah hidupnya. Kecuali kita tidak mau taat. Kecuali kita tidak mau dengar-dengaran. Kita sendiri yang mencari kesulitan-kesulitan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita mempunyai pandangan-pandangan Kristus di dalam diri kita. Kita mempunyai pandangan firman Allah yang baru di dalam hidup kita. Kita mempunyai arah tujuan hidup. Kita mempunyai tujuan-tujuan Allah di dalam hidup kita. Kita mempunyai pencerahan-pencerahan dari Allah. Oleh karena apa? Karena Tuhan membaharui pikiran kita. Bahkan yang saya sudah perhatikan, ada orang yang dia tidak pernah tahu mengenai Yesus. Begitu dia kenal Yesus, dia langsung dibaharui pikirannya. Lalu dia berkata, oh kenapa tidak dulu-dulu saya ikut Tuhan? Kenapa baru sekarang saya ikut Tuhan? Ada lagi orang yang bersaksi bahwa, kenapa baru sekarang saya terdorong untuk melayani? Dulu-dulu memang dia tidak mau. Sekarang baru mau. Karena baru terbuka pikirannya untuk saat ini. Kenapa kita baru sadar sekarang? Sebaiknya kita sadar saat awal-awal kita percaya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ada di sini. Tahu itu. Dan mari kita mau melakukan. Jangan takut. Jangan takut untuk hidup kesulitan kalau kita ikut Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan bertanggung jawab. Kalau bos dunia ini, Bapak Ibu kalau kerja di perusahaan, bukankah perusahaan itu memperhatikan Bapak Ibu? Bos dunia ini memperhatikan hidupnya pegawai-pegawainya. Apalagi bos kita yang di surga. Dia akan memperhatikan kita. Hanya persoalannya keinginan kita selalu menjadi tidak cocok dengan keinginan Tuhan. Keinginan kita selalu tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, tetapi baiklah sekarang kita sesuaikan keinginan kita dengan Tuhan. Sesuaikan pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran firman Tuhan. Sesuaikan Bapak Ibu. Tidak ada ruginya kalau kita menyesuaikan diri. Tidak ada ruginya. Lebih banyak untungnya. Lebih banyak untungnya. Misalnya kalau Bapak Ibu mau buka usaha apa? Katakan Tuhan, ini saya mau buka ini usaha. Saya mau dari usaha ini, saya mau mempermuliakan Engkau. Nah, tulus Bapak Ibu lakukan. Tulus. Bapak Ibu memberi persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Di tempat Bapak Ibu ibadah. Bapak Ibu memberi bahagian-bahagian yang menjadi haknya Tuhan. Bapak Ibu melakukan hal itu dengan benar dan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Saya kenal beberapa orang, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil sedang. Mereka akseskan usaha pekerjaan mereka dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah mereka. Melalui pemberian-pemberian mereka kepada pekerjaan Tuhan. Melalui persembahan persepuluhan yang menjadi haknya Tuhan. Mereka lakukan itu dengan tulus dan mereka dibuka jalan oleh Tuhan. Mereka diberi terobosan oleh Tuhan. Dan mereka mengalaminya. Baiklah Bapak Ibu kita mengalami Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu kita menikmatinya Bapak Ibu. Sehingga kita berkata bahwa memang benar Tuhan memberi damai sejahtera.
Tuhan membaharui pikiran saya. Bahkan ada orang yang dulunya dia tidak pernah tahu buka usaha apa. Tidak pernah tahu bahkan ini. Tetapi waktu dia ikut Tuhan dengan setia, tidak pernah berpikir jadi seorang usahawan. Tiba-tiba dia berkata bahwa saya mau melakukan usaha ini yang akan saya kerjakan. Lalu dia minta doa. Dan dia juga mau berdoa, bahkan berdoa puasa mereka melakukannya. Dan Tuhan berkati usahanya. Marilah Bapak Ibu akseskan hidup kita dengan Tuhan. Akseskan usaha dan pekerjaan Bapak Ibu dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pekerjaan Bapak Ibu. Dan yang terakhir dari kebangkitan Yesus, dia berkata bahwa aku memberi tugas kepadamu untuk memberitakan Injil. Dia berkata bahwa, coba kita lihat, dia berkata, maka kata Yesus sekali lagi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, membaharui mereka. Lalu dia katakan ayat 23, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa? Karena dia tidak mau percaya atas berita yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi kalau orang itu percaya bahwa dia percaya mengikuti Yesus, ingin terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, atau ingin supaya dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus, berarti dia meninggalkan dosanya. Jadi kita tahu dosanya ditinggalkan. Jadi kita berani berkata, kamu tidak hidup lagi di dalam dosa. Tapi kalau kamu tidak mau percaya pada Yesus, kamu berarti mau hidup di dalam dosa. Itu maksudnya ayat ini. Dan ayat ini maksudnya juga adalah seperti Petrus di dalam Matius 16, dia katakan, aku memberi kunci kerajaan surga bagi kamu. Kalau kamu membukanya, maka akan terbuka. Kalau kamu mengikat sesuatu di bumi ini, akan terikat di surga. Kalau kamu melepaskan sesuatu di bumi ini, akan terlepas di surga. Itu dia maksudnya ayat ini juga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Diberi kemampuan-kemampuan ilahi. Diberi kuasa oleh Tuhan oleh karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Saya percaya dan saya yakini Bapak Ibu yang sudah terima Tuhan Yesus benar-benar sudah didiami oleh Roh Kudus. Dengar baik-baik, sudah didiami oleh Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus sudah berdiam di dalam saya. Roh Kudus sudah tinggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu mentaati firman Tuhan untuk dia tuntun. Ini bukan dituntun kepada kesusahan, bukan. Ini dituntun kepada damai sejahtera. Makanya pertama kali dia datang dari kematian, bangkit, dia memberi damai sejahtera. Dia lakukan itu untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi marilah kita mau percaya dan mau berkata bahwa kita diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kamu buka di dunia ini terbuka di surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Jadi Bapak Ibu, betapa Bapak Ibu punya kuasa. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi kalau kita hanya jadi orang Kristen pada waktu hari Minggu saja. Pada waktu kita kebaktian. Tapi begitu selesai kebaktian kita sudah bukan lagi orang Kristen. Kita sudah tidak menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu mempertahankan karakter Kristus dalam hidup kita. Mempertahankan keinginan-keinginan Kristus di dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mau mempercayai bahwa Yesus itu sudah mengalahkan maut. Dan itu sudah disebutkan demikian dan betul-betul dia bangkit dari maut. Dan dia memakai tubuh kemuliaan. Dan dia membaharui jiwa murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya dengan hembusan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Gereja Tuhan itu bukan dimulai pada waktu Yesus mulai melayani di dunia. Itu masih zaman Taurat. Tapi begitu Yesus bangkit, dimulailah zaman perjanjian baru. Dimulai perjanjian baru. Dan itu sebabnya Yesus membaharui murid-muridnya saat dia bangkit. Dan Yesus membaharui pikiran-pikiran mereka. Dia membuka pikiran-pikiran yang tertutup. Dia membuka pikiran-pikiran. Nah, Bapak Ibu, marilah kita katakan, Tuhan, buka pikiran saya. Supaya saya mengerti kehendak-Mu. Supaya saya mengerti firman-Mu. Supaya saya mengerti arah tujuanku.
supaya saya mengerti untuk mempermuliakan Engkau dalam hidup saya. Dan yang terakhir, Tuhan memberi tugas kepada Bapak Ibu. Ya memang tidak semua akan jadi pendeta. Tetapi minimal Bapak Ibu semua terlibat dalam pelayanan apa saja di dalam gedung gereja. Di gereja Tuhan di mana Bapak Ibu beribadah. Terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan datang, Bapak Ibu sedang melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab. Bila mana Bapak Ibu mau jadi pengusaha, jadi juga pelayan, puji Tuhan. Bila mana Bapak Ibu jadi pegawai negeri tapi juga melayani apa saja, itu puji Tuhan. Bila mana Bapak Ibu jadi pegawai negeri melayani, puji Tuhan. Bila mana Bapak Ibu cuma jadi buruh juga tapi ikut melayani, puji Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, sehingga kita hidup memuliakan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita masuk naik ke dalam kerajaan surga yang kekal. Pujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita nyanyikan nyanyian ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ingat baik-baik. Sebab dia hidup, ada hari esok. Semua yang melayani hari ini boleh maju. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu, lalu kita akan berdoa. Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama di rumahnya masing-masing. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ku tak gentar. Mari kita angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu di rumah. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu, taruh tangan di hati kita masing-masing. Biarlah Tuhan membaharui kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami sudah menyampaikan apa yang Kau inginkan kami sampaikan. Oleh karena itu kami berdoa untuk masing-masing kami, baik yang hadir saat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing, atau siapapun yang melihat tayangan ini dan dengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami hembusi mereka dengan Roh Kudus, membaharui mereka seluruhnya dengan Roh Kudus. Membuka pikiran mereka dengan dari Roh Kudus saja, supaya pikiran kami dibaharui dan kami diberi damai sejahtera dari Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang ajaib dan heran. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan percaya Engkau memberkati semua Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang saat ini hadir di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan. Saya akan ucapkan berkat kepada Bapak Ibu. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Biarlah Tuhan saja yang datang di rumah kita, dalam hidup kita diberkati. Bapak Ibu diberkati dan dimeteraikan dengan darah Yesus. Bapak Ibu diberkati dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu diberkati dan dimeteraikan oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.